Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Ibu pimpin doanya. Ayo, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa Hadir yang nggak semua, masuk? Bu. Alhamdulillah hadir ya. Nanti di akhir pelajaran Ibu akan absenkan satu persatu ya. Jika Ya, Bu. tidak ada yang masuk di Zoom, akan Ibu alfakan. Jadi sebelumnya minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang teks deskripsi. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang lebih baru lagi, yaitu surat resmi dan tidak resmi, dan cara membuat surat. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Sebentar ya, Bu. Nah, di sini ada struktur penulisan surat pribadi. Nah, surat pribadi itu adalah surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirimkan oleh seseorang kepada anggota keluarga, teman, atau orang yang telah dikenal baik secara pribadi. Surat ini memiliki struktur, sama halnya dengan teks yang lain. Struktur surat pribadi adalah bentuk atau format surat pribadi lebih sederhana dibandingkan dengan surat resmi. Nah, selanjutnya yaitu surat pribadi memiliki bagian-bagian. Nah, bisa dibacakan Nurul Anissa bagian-bagiannya? Ya, Bu. Surat pribadi memiliki bagian sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, penyapa atau salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, salam penutup. Dan yang keenam, tanda tangan dan nama terang, Bu. Iya, benar ya. Jadi kalau mau menulis surat itu harus ada memiliki bagian-bagiannya dan harus tersusun, tidak bisa diacak ya. Nah, selanjutnya yaitu ada kebahasaan penulisan surat lamaran kerja. Nah, jadi tadi kita sudah membahas surat pribadi, sekarang kita akan membahas surat lamaran kerja. Jadi nanti kalian sudah lulus dari SMA, mau misalnya ada yang mau bekerja, jadi kalian senang ya. Jadi kalian harus perhatiin materi ini dengan baik mungkin ya. Jadi agar nanti menulis surat lamaran senang. Nah, surat lamaran kerja adalah salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan dari suatu informasi yang diberikan kepada orang yang memiliki lapangan pekerjaan terhadap pengiriman surat tersebut. Menurut Arifin, dalam pembicaraan mengenai bagian-bagian surat tersebut, sebenarnya masalah bahasa dalam surat lamaran sudah disinggung secara sepintas lalu, khususnya yang berkenaan dengan cara penulisan tanggal surat yang tepat, penulisan lampiran hal surat, penulisan salam pembuka, penulisan paragraf isi, paragraf penutup, serta penulisan nama pelamar. Jadi nanti kalau kalian menulis surat tuh harus tertata dengan rapi ya, jangan acak-acakan agar rapi jadi. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang isinya menerangkan seseorang atau suatu hal. Surat keterangan termasuk salah satu jenis surat yang paling banyak dibuat karena isi surat keterangan umumnya menyangkut aktivitas manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada surat keterangan mempunyai beberapa manfaat. Nah, di sini ada 3 manfaat
Bisa dibaca, Preti? Preti Iya, Bu. Yudhistira. Dari tadi kamu tidak memperhatikan ya? Memperhatikan, Bu. Cuma jaringannya putus-putus. Sekarang kamu bisa bacakan surat keterangan ini yang memiliki beberapa manfaat? Bisa, Bu. Surat Oke, keterangan mempunyai beberapa manfaat, yang itu A. Bagi pihak yang meminta, surat keterangan berfungsi sebagai dukungan moral karena isinya menguatkan keadaan dirinya. B. Bagi pihak yang memberi, surat keterangan berfungsi sebagai sarana memberi informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Misalnya, surat keterangan mengajar, surat keterangan usul komunitas, dan lain-lain. C. Bagi pihak yang terkait, pihak ketiga, surat keterangan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui identitas dan keterangan pokok mengenai seseorang atas sesuatu yang disebutkan di dalamnya. Oke, bagus. Terima kasih, Priti. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa manfaat surat keterangan. Jadi surat keterangan itu ada manfaatnya ya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis surat pernyataan. Anissa Hawa, boleh tolong Ibu baca, Nak? Ya, Bu. Coba kamu baca jenis-jenis surat pernyataan. Baik, Bu. Jenis-jenis surat pernyataan. Surat pernyataan merupakan sebuah surat yang dibentuk untuk dapat menyatakan diri atau sesuatu. Surat ini dibuat sendiri oleh yang bersangkutan untuk dapat menyatakan sesuatu yang dibutuhkan. Surat pernyataan diri, surat ini dipakai untuk bisa menerangkan penjelasan diri, menyatakan kondisi pribadi atau menjelaskan hal yang perlu dikatakan kepada pihak-pihak tertentu. Surat pernyataan kesanggupan. Pernyataan jenis ini dipakai untuk bisa mengikat seseorang dalam situasi tertentu. Surat pernyataan hutang. Pernyataan ini dipakai untuk dapat mengidentifikasikan bahwa seseorang tengah dalam situasi mempunyai hutang untuk pihak lain. Persyaratan ini lebih mempunyai sifat terhadap pengakuan sampai akan mempunyai kekuatan hukum yang lumayan kuat. Surat pernyataan kerja. Bentuk ini dipakai untuk dapat menjelaskan situasi sedang atau tengah bekerja. Di samping itu, dalam keperluan yang lain, pengakuan ini dipakai juga untuk mengaku kesanggupan dalam bekerja. Oke, bagus Anissa Hawa. Terima kasih ya. Nah, di sini ada jenis-jenis surat pernyataan. Jadi kalian bisa lihat ya, ada jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya ada cara menulis surat pribadi. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu surat pribadi, manfaatnya. Nah, jadi sekarang Ibu akan kasih tahu cara menulis surat pribadi. Jadi kalian nanti kalau menulis surat pribadi nggak acak-acakan ya. Ini tolong diperhatikan. Nanti Ibu kasih latihan, kalian jadi udah harus bisa ya. Nah, di sini ada cara menulis surat pribadi. Yang pertama itu tidak menggunakan kop. Yang kedua, penulisan tanggal surat memakai nama tempat. Nah, yang ketiga, tidak menggunakan nomor surat. Nah, kalau surat pribadi itu tidak menggunakan nomor surat ya. Yang keempat, menggunakan salam penutup, hormat saya. Yang kelima, tidak menggunakan tembusan. Yang keenam, dapat ditulis pada kartu pos, warkat, pos, atau surat. Nah, jadi ini ada 6 macam cara menulis surat pribadi. Kalian bisa lihat sendiri ya, nanti kami kasih latihan. Nah, yang terakhir Ibu akan menjelaskan cara menulis surat lamaran kerja.
tadi Ibu sudah menjelaskan cara menulis surat pribadi, sekarang Ibu akan menjelaskan cara menulis surat lamaran kerja. Nah, ini ada cara-caranya, ini penting nih, kalian perhatikan, sangat penting nih. Yang pertama itu tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, yang kedua, kepada nama orang beserta gelar dan jabatan atau perusahaan yang kita tuju. Kita taruh tuh namanya atau nama perusahaan. Misalnya kamu mau bekerja di perusahaan ini, ya kamu tulis tuh. Terus alamat perusahaan tidak boleh dilewatkan. Nah, alamat itu penting ya. Jadi nanti nggak kesasar surat kalian itu. Yang kelima, kata pengantar atau pembuka. Nah, jadi cara menulis surat lamaran ini sedikit lebih berbeda dari menulis surat pribadi. Di sini dia tuh agak lebih detail. Yang keenam, biodata pribadi, biodata kalian. Kalian taruhlah nama lengkap, gitu, tanggal lahir. Terus yang ketujuh, pengalaman kerja dan kemampuan Anda. Nah, di sini tuh kalian taruh pengalaman kalian tuh kerja di mana. Pernah kerja misalnya tempat ini, kalian tulis tuh. Nah, yang ke-8 penutup, yang ke-9 lampiran surat lamaran kerja, yang terakhir hormat saya, tanda tangan dan nama lengkap. Nah, tadi kan dalam surat pribadi itu yang terakhirnya hormat saya tidak ada tanda tangan. Nah, di sini tuh ada tanda tangan serta nama lengkap kalian ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nurul Anissa paham? Mau tanya, Bu, Apa tuh? kalau nggak punya pengalaman kerja harus dibuat juga atau nggak usah? Ya, enggak. Ya, kamu mau nulis apa kalau nggak ada pengalaman kerja kan? Ya kan Ya, siapa nggak tahu mau. bisa di apa namanya sama kemampuan. Nggak usah. Atau jangan juga kalian buat-buat gitu. Misalnya nggak bekerja di sini, jadi buat bekerja di sini gitu. Iya, Bu. Ngerti, Nurul Anissa? Bu. Jadi nanti kalau nulis lamaran kerja harus teliti ya. Anissa Hawa mengerti? Berarti, Bu. Oke, baiklah. Priti? Suaranya mana, Ngerti, Priti? Bu. Alhamdulillah ya. Jadi dengan anak ibu udah mengerti semua, ibu kasih tugas ya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan tuh surat pribadi sama surat lamaran kerja. Nah, jadi kalian buat contoh surat lamaran kerja satu sama contoh surat pribadi. Nah, surat pribadi itu terserah tuh kalian mau kasih ke siapa. Misalnya Nurul Anissa mau kasih ke Anissa Hawa, itu terserah ya. Ya, Nah, Bu. tugasnya kalian kumpulkan di Google Classroom paling lambat nanti malam jam 11 malam ya. Pokoknya hari ini sudah dikumpulkan. Jika tidak mengumpulkan, Ibu akan kosongkan nilai kalian ya. Ya, Bu. Paham semuanya? Paham, Delia, Bu. dari tadi Paham, diam Bu. aja. Jaringan Delia, jelek, Bu. Keluar masuk. sekarang Delia, Ibu suruh kesimpulan ya. Delia bisa kesimpulan dari pelajaran hari ini yang kamu dapatin apa? Bisa, Bu. Oke, baik. Silakan Jadi, Delia. kesimpulan materi kita hari ini tentang surat pribadi dan surat lamaran kerja, Bu. Nah, surat pribadi adalah surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirim oleh seseorang kepada anggota keluarga, teman sejawat, atau orang yang telah dikenal baik secara pribadi. Lalu yang kedua ada surat lamaran kerja, Bu. Surat lamaran kerja yaitu salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan dan suatu informasi yang diberikan kepada orang yang memiliki lapangan pekerjaan terhadap pengirim surat
tersebut, Bu. Iya, bagus Delia. Nah, baiklah, terima kasih untuk anak ibu sudah menyimak pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Materi hari ini cukup sampai di sini dan materi hari ini juga berguna untuk kalian ke depannya. Karena materi hari ini sangat bermanfaat ya. Ibu. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Jika kalian kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan WA ke Ibu ya. Tapi jangan di-spam Ibunya. Nanti Ibu blok kalian. Ya, Bu. Nah, baiklah, Ibu tutup pelajaran hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.